Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel tutorial Khat. Nah teman-teman, di konten saya kali ini saya mencoba menulis surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini aku akan menyelami salah satu kisah luar biasa dalam Al-Quran, yaitu kisah di balik turunnya surah Al-Fil. Surat yang hanya terdiri dari 5 ayat ini menyimpan peristiwa yang dahsyat yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekitar tahun 570 Masehi, yang kemudian dikenal sebagai tahun gajah. Kisah bermula dari Yaman, dari negara Yaman ya, di daerah Yaman itu teman-teman. Di sana berkuasa seorang panglima dari Habasyah bernama Abrahah al-Ashram. Ia adalah penguasa Yaman yang beragama Nasrani dan memiliki ambisi besar. Abraha memiliki bagaimana seluruh bangsa Arab berbondong-bondong ke Mekah setiap tahun untuk beribadah dan berdagang di Ka'bah. Ka'bah bukan hanya pusat keagamaan, tetapi juga pusat ekonomi yang menguntungkan. Hal ini membuat Abraha iri dan ingin mengalihkan pusat perhatian itu ke wilayah kekuasaannya. Maka dibangunlah sebuah gereja megah di San'a, Yaman, bertepatan di Yaman ya teman-teman, dengan arsitektur yang indah dan kemewahan yang luar biasa. Abraha menamakannya Al-Qulais ya teman-teman. Tujuannya jelas, menyaingi Ka'bah. Tujuannya jelas agar menyaingi Ka'bah, agar orang-orang Arab beribadah ke sana, bukan ke Mekah. Namun apa yang terjadi? Orang-orang Arab tetap tidak tertarik. Mereka tetap setia datang ke Ka'bah di Mekah. Usaha Abraha gagal total. Kegagalan ini membuat Abraha semakin kesal, apalagi ketika suatu hari seorang pria dari suku Quraisy datang ke gereja Al-Qulais dan menajiskan serta merusakkannya. Peristiwa ini adalah puncak kemarahan Abraha. Ia bersumpah dengan penuh amarah, "Demi Tuhan, aku akan menghancurkan Ka'bah." Itu kata Abraha. Ia tidak bisa menerima bahwa gereja megahnya dinodai, sementara Ka'bah tetap dihormati. Abraha pun mempersiapkan pasukan terbesar yang pernah ada. Ia mengumpulkan bala tentara yang sangat kuat, lengkap dengan gajah-gajah perang, hewan yang sangat ditakuti oleh bangsa Arab saat itu. Jadi teman-teman, hewan yang sangat ditakuti di bangsa Arab salah satunya itu ada gajah pada masa itu ya teman-teman. Gajah terbesar dan terkuat diantaranya bernama Mahmud. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan gajah atau Ashabul Fil. Jumlahnya sangat besar, persenjatanya lengkap, dan mereka yakin tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pasukan besar Abraha bergerak dari Yaman menuju Mekah. Dalam perjalanan, mereka menyita harta benda dan ternak penduduk di sekitar Mekah, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ketika berita kedatangan pasukan ini sampai ke Mekah, seluruh kota dilanda ketakutan. Mereka tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melawan pasukan bergajah yang begitu besar dan ganas. Abdul Muthalib
Pada saat itu, pemimpin Quraisy dan penjaga Ka'bah mengambil langkah bijak. Ia memerintahkan penduduk Mekah untuk mengungsi ke pegunungan, menyelamatkan diri dari kehancuran yang akan terjadi. Sementara itu, ia sendiri bersama beberapa orang terdekat tetap tinggal untuk menghadapi Abrahah. Abdul Muthalib pergi menemui Abrahah di perkemahannya. Dengan berani ia berkata, "Ini adalah rumah Allah. Ini adalah rumah Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah menguasainya." Abrahah hanya menjawab dengan sombong, "Kami tidak kembali sampai kami merobohkannya." Kemudian Abdul Muthalib menyampaikan permintaannya. Ia ingin unta-unta yang disita pasukan Abrahah dikembalikan. Abrahah terkejut. Ia menyangka Abdul Muthalib akan meminta agar Ka'bah tidak dihancurkan. Tetapi Abdul Muthalib hanya meminta untanya agar dikembalikan. Abrahah bertanya dengan heran, "Kau meminta unta, tapi tidak meminta aku agar menghentikan niatku menghancurkan Ka'bah?" Abdul Muthalib menjawab dengan penuh keyakinan. Ini adalah suatu quotes dari Abdul Muthalib. "Aku adalah pemilik unta dan Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri. Siapa pemilik Ka'bah itu adalah Allah. Dia akan menjaganya." Jawaban ini menunjukkan keyakinan luar biasa Abdul Muthalib bahwa Allah sendiri yang akan melindungi Baitullah. Keesokan harinya, pasukan Abrahah mulai bergerak menuju Mekah dengan gejala maaf ya teman-teman. Keesokan harinya pasukan Abrahah mulai bergerak menuju Mekah dengan pasukan dengan Gajah Mahmud di barisan terdepan. Namun terjadi kejadian yang ajaib. Setiap kali Gajah Mahmud diarahkan ke Mekah, ia berhenti dan menolak melangkah. Ia hanya mau bergerak jika diarahkan ke arah lain, ke Yaman atau ke arah timur. Para pawang gajah memukulnya, menusuknya dengan tongkat besi, menariknya dengan rantai. Tetapi Mahmud tetap kukuh tidak mau masuk ke tanah haram Mekah. Ini adalah tanda pertama bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari pasukan Abrahah, kekuatan Allah yang menjaga tanah sucinya. Di saat pasukan kebingungan karena gajahnya mogok, tiba-tiba dari langit datanglah burung-burung dalam jumlah besar yang berbondong-bondong. Disebut di dalam Al-Quran sebagai Tayron ababil atau burung ababil. Burung-burung ini membawa batu-batu kecil dari tanah liat yang dibakar, bahwa ada juga yang menyebutkan itu berasal dari api neraka, kerak-keraknya api neraka. Mereka menjatuhkan batu-batu ini tepat mengenai pasukan Abrahah. Setiap batu yang mengenai seorang prajurit langsung menghancurkan daging dan tulangnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Seluruh pasukan yang perkasa itu hancur luluh. Abrahah sendiri melarikan diri dalam keadaan terluka parah dan dikabarkan meninggal dalam perjalanan pulang. Al-Quran menggambarkan keadaan mereka, maka dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surah Al-Fil ayat 5. Pasukan yang begitu besar dan angkuh menjadi seperti jerami yang hancur berantakan. Nah, lalu habis semua pasukan Abrahah.
Mungkin itu teman-teman kisah di balik turunnya surah Al-Fil ini ya teman-teman. Mungkin sampai di sini konten saya kali ini. Jangan lupa bantu tekan like dan komennya. Komen teman-teman dan like itu membuat saya lebih semangat untuk membuat sebuah konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.